segera diawasi lebih ketat lagi. Bisa tidak sih sebenarnya pasar uang dan perbankan ataupun non perbankan itu diawasi sedemikian rupa? Sebenarnya dengan kasus krisis financial global itu harusnya semua punya komitmen untuk mengawasi supaya setiap produk yang dikeluarkan oleh satu negara ke negara yang lain itu mereka tahu bahwa itu adalah produk yang ada underlyingnya gitu. Nah, selama ini tidak ada underlyingnya, bahkan produk derivatif itu sudah 50 derivatif gitu, sehingga nanti satu negara yang mau membeli saham atau surat berharga itu tahu persis gitu. Nah, itu sebenarnya kita sangat setuju, tetapi banyak negara yang sangat tidak menyetujui ini karena apa? Mereka hidupnya dari situ gitu loh. Sehingga kalau kembali pada sektor real ya, itu butuh apa? Butuh berapa tahun lagi untuk membangun sektor real, dan buat mereka yang selama ini hidupnya seperti itu sulit. Makanya Wall Street itu pendekatannya luar biasa pada G20 gitu, sangat menentukan investor-investor di dalam Wall Street. Tapi Mbak Afi, itu untuk ikut. bukan hanya penjualnya saja dong yang harusnya lebih diawasi, tapi calon pembeli juga harusnya lebih pandai lagi dalam meneliti produk yang akan dibelinya. Itu underlyingnya apa pun harus. Oleh karena itu saya mau menjelaskan, kalau seandainya tidak ada kesepakatan, maka Indonesia harus menetapkan kepada bank maupun non-bank mana sih produk-produk itu yang jelas dengan yang tidak. Maka kita harus punya pengawasan yang bersifat internasional, tidak hanya pengawasan di dalam. Jadi sebelum produk keluar sudah dicap baik. Betul, ini produk itu satu gitu. Terus produk yang mau masuk kita juga udah tahu ini loh mereka. Nah, kalau perlu kita nggak perlu ikut rating internasional, kita harus punya lembaga dan rating itu juga sangat gitu dilakukan ya Mbak ya, karena selama ini country risk kita tuh dianggap tinggi terus sampai sekarang. Suku kita masa 12% terlalu mahal Pak. Pak Riawan, Anda apakah sependapat bisakah pasar uang dan juga bank atau institusi non-bank, institusi keuangan non-bank diawasi? Iya, sebetulnya gini, kenapa nggak kita menciptakan sistem yang mengawasi dirinya sendiri? Mengawasi diri dan menurut sendiri. saya itu bisa ya. Kenapa? Uang di dalam sistem perekonomian itu seperti air bagi ikan. Ya. Jadi sangat penting faktor uang itu tadi. Nah, kita bicarakan tadi Ibu tentang semua kegiatan itu harus real, harus mempunyai underlying. Ya. Tapi kita lupa satu hal. Hal yang basic seperti uang yang kita pakai sekarang tidak mempunyai underlying. Dulu underlyingnya emas ya Pak ya? Dulu underlyingnya emas, perak dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada lagi underlyingnya. Memang menarik, waktu G20 November itu Sarkozy juga mengusulkan kembali ke Bretton Woods 2 ya, di mana di situ jelas bahwa mata uang itu harus di-peg ya. Jadi sebagai alat tukar, yang kedua, yang ketiga adalah harus dikaitkan dengan emas. Jadi harus cetak dengan emas. Kalau sekarang kan cetak uang sekedar refresh saja Mbak Afi. Anda kan dulu waktu itu untuk pertemuan G20 yang bulan November 2008, Anda adalah panelis G20 bagi pemerintah Indonesia. Posisi kita di mana saat itu, Mbak? Pada saat itu memang proposalnya itu lebih mengusulkan pada Global Support Fund, karena negara Asia itu kebanyakan mereka pertumbuhannya masih positif, tapi mereka nggak punya likuiditas, Pak. Hampir semua negara punya masalah dengan likuiditas dolar, karena itu tadi mata uang dolar itu 80% dari GDP dunia itu masih menggunakan perdagangan dengan US dollar. Itu yang jadi masalah. Sehingga diagung-agungkan US dollar. Sehingga mereka yang krisis, semua yang ngemis pada dia gitu. Padahal itu yang terjadi. Padahal this is a very strong point ya Mbak ya. Tadi kita bicara pengawasan ya. Kenapa penting kita mengaitkan ini dengan komoditas real? Apakah emas, perak, atau kombinasi daripada segalanya? Karena benda-benda real tadi itu menjadi automatic anchor. Ya. Dia menjadi jangkar yang mengontrol uang yang ada di sebuah negara. Nah, yang terjadi sekarang karena hilangnya jangkar itu tadi, maka Indonesia punya uang fiat, uang kertas, uang tanpa nilai intrinsik. Amerika punya uang kertas juga. Europe punya, ya. Tetapi kan nggak sama ini. Nilainya tidak sama. Sama-sama nggak, nilainya tidak sama. Tapi di komunike G20 bulan April ini tampaknya masalah underlyingnya dari uang itu sendiri tidak terlalu dibicarakan lagi, Mbak Afi. Sebenarnya gini, Sarkozy ingin seperti itu, tapi hampir semua tidak menyetujui, terutama Bush. Bush sangat tidak setuju. Karena buat mereka, kalau dikaitkan dengan emas dan lain, mereka akan kelihatan kan berapa cetak uangnya kan. Kalau sekarang mau cetak uang berapapun nggak ketahuan gitu. Bahkan mungkin recovery dari negara-negara maju kita kan tidak tahu lagi berapa cetak uang mereka dibandingin ke negara lain. Apalagi mereka yang lebih dibutuhkan uang dolarnya kan dibandingin negara lain gitu. Nah, ini tapi kenapa kita masih bergantung sekali sih Mbak Afis dengan US dollar ini, karena kalau kita tahu 3 negara
dengan cadangan devisa terbesar, Amerika tidak termasuk di dalamnya. Problemnya adalah kan hampir 80% GDP atau perdagangan dunia itu pakai US, sehingga kalau kita menggunakan mata uang lain sendiri nggak ada temennya, memang jadi masalah. Tapi itu menurut saya berarti sisa dari sistem yang lama begitu. Nah, tapi menurut saya bisa dicontoh ya. Begini, bukan dicontoh. Kita belum ada yang lain yang lakukan. Kita bilateral dengan Jepang misalnya. Ya sudah, sekarang perdagangan dengan yen, dengan yuan gitu Pak. Jadi artinya apa? Portofolio cadangan devisa jangan hanya pada satu mata uang, tapi beberapa mata uang yang memang kita punya transaksi terbesar gitu. Nah, kalau itu kita lakukan, mungkin negara lain bisa ikutan gitu loh, karena ternyata lebih bagus kita melakukan gitu. Karena apa? Ini Amerika sumber masalahnya kan gitu. Tapi memang kita harus mencatat bahwa 80% transaksi dalam US dollar tadi dunia, perdagangan dunia, kemudian reserve currency di bank sentral dunia itu 60%, 2/3-nya dalam US dollar. Itu kenapa? Ya, pertama kekuatan regulasi, mereka adalah pemenang perang dunia kedua. Pertama, kedua adalah kekuatan infrastruktur. Ya. Kekuatan regulasi tadi banyaklah contohnya, tapi yang paling real misalnya, selama minyak masih didenominasikan dalam dolar, penjualan belinya, ya cuman Saddam berani coba-coba dan kemudian dibom kan, maka US dollar akan menguat. Selama micro payment dunia, ya, credit card itu adalah didenominasikan dan dikliringkan di New York, itu demand terhadap dolar akan ada. Sistem ekspor impor dan sebagainya. Dan susah memang untuk dunia ini hanya ditutup oleh dua Pak menurut saya, Wall Street dan Rotterdam. Rotterdam ini untuk komoditas, yang Wall Street ini untuk menentukan harga-harga saham. Baik Mbak Afi dan Pak Riawan, kita sudah membicarakan mengenai mata uang Amerika, dan nanti di segmen berikutnya pemirsa masih akan kita bicarakan mengenai terutama Amerika yang dituduh melakukan, diduga ya melakukan proteksionisme. Apakah memang tren kedepannya seperti itu, negara-negara melakukan proteksionisme? Kami kembali setelah jeda berikut ini.